A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi, kesempatan yang tidak semua orang akan mengambilnya. Terbukti bahwa di majelis-majelis ilmu yang hadir selalu kalah banyak dibandingkan majelis-majelis dangdut, majelis-majelis yang lain. Ya. Artinya ini adalah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah takdirkan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, maka marilah kita bersyukur atas nikmat itu. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Yusuf sebenarnya ini. Tapi saya beri judul seperti itu agar menarik, dengan harapan terutama ibu-ibu biasanya yang tertarik dengan tema anak, itu kemudian lebih banyak yang hadir. Tema ini saya dapatkan dari hasil kajian dengan ibu-ibu juga. Ternyata banyak muncul persoalan-persoalan seperti ini, sehingga ada baiknya kalau kemudian dijadikan materi kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, temanya adalah ketika anak terjebak prasangka. Kalau kita ditanya, apa kira-kira prasangka anak kita terhadap kita sebagai orang tua? Pernah enggak tanya gitu ke anak, Bu? Atau jangan-jangan antar suami istri juga enggak pernah tanya tentang itu? Nah, ketika tiba-tiba suami penampilannya rapi, pakai parfum gitu, Anda bertanya atau curiga? Kenapa enggak tanya? Wih, bapak kok tadi rapi wangi ini toh apa toh? Kita enggak tanya tapi kita curiga. Jadi muncul prasangka macam-macam. Dan sering kemudian kita tersiksa oleh prasangka. Bapak-bapak pernah enggak ketika punya prasangka ke istri kemudian ditanyakan langsung? Jangan-jangan ditunda, wah ketahui ora jadal sesuk didelok sik piye. Gitu. Padahal nunggu besok itu kita memendam prasangka itu bisa jadi banyak menimbulkan penyakit. Nah, salah satu contoh prasangka yang kemudian berdampak luar biasa di dalam rumah tangga, itu adalah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Nanti dibaca dari ayat 1 sampai kisah tentang Nabi Yusuf itu selesai. Nah, kita mulai dari ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ayat 7, 8, dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin idz qalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum
wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Jadi Al-Quran sudah bicara tentang ini, tetapi para ahli psikologi mungkin baru jauh setelah Al-Quran berbicara tentang betapa bahayanya prasangka di dalam rumah tangga. Baik, kita awali dari ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Tafsir Al-Wajiz, ya. Jadi yang dimaksud tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Nabi Yusuf itu yang pertama adalah bukti tentang kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang kafir Makkah yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf, padahal di situ tidak ada orang yang pernah mendengar kisah tentang Nabi Yusuf. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ada orang Yahudi yang bertanya pada Rasulullah tentang 10 nama anak Nabi Yakub. Yang kemudian Rasulullah terdiam, kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, kemudian Rasulullah jawab nama-nama itu, kemudian orang Yahudi ini baru percaya, oh iya benar, berarti Anda seorang Nabi. Itu tanda ayatul sa'ilin. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf itu juga ada tanda-tanda bagi kita semua yang mempelajari kisah Nabi Yusuf. Berapa anak Nabi Yakub? Berapa? 9. Wis kelongokah no. Berapa istri Nabi Yakub? Berapa? 4. Anaknya berapa? 12. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu satu ibu. Nah 10 yang lain itu dari 3 ibu. Nabi Yusuf ditinggal ibunya usia berapa? Usia berapa? Ya. Kalau di Injil, di kitab Injil disebutkan Nabi Yusuf itu tinggal ibunya usia 6 tahun. Ya. Ada ulama yang menyebutkan Nabi Yusuf ditinggal ibunya usia 12. Ada yang menyebutkan Nabi Yusuf itu ditinggal ibunya karena ibunya meninggal waktu melahirkan Bunyamin. Ya, tapi intinya Nabi Yusuf itu ditinggal ibunya di usia masih kecil. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf ditinggal ibunya waktu kecil? Kira-kira apa yang dilakukan ayahnya? Ya, karena masih kecil butuh perhatian yang lebih besar. Sementara anak yang lain sudah dewasa. Jadi logis tidak itu? Kalau kemudian Nabi Yakub perhatiannya lebih kepada Nabi Yusuf dan adiknya, logis enggak? Iya, karena dia masih kecil sudah ditinggal ibunya. Sementara anak yang lain sudah dewasa, sudah mandiri. Persoalannya adalah anak yang lain paham enggak dengan ini? Anak lain kan enggak paham. Kadang anak tuh enggak mau terima. Yo piye-piye tetep dhewe iki anak ya kudu ora beda-beda kuwi lah. Kan anak kadang begitu. Sementara orang tua punya pertimbangan sendiri. Ya. Ibu-ibu punya anak kesayangan enggak? Ada enggak? Sayang semua. Ya. Bapak-bapak punya anak kesayangan enggak? Bapak-bapak punya istri kesayangan enggak? Punya, Pak? Ya.
Kalau punya berarti ada, dia juga punya istri yang tidak dia sayang. Jadi kalau kita ditanya, orang tua ditanya, kita punya anak kesayangan enggak? Jawabannya apa? Semua sayang. Ya. Tapi kalau anak kita ditanya, nak, orang tua kamu punya anak kesayangan enggak? Kira-kira jawabannya apa? Dan terus masalahnya di mana? Kita orang tua merasa tidak punya anak kesayangan, tapi kalau anak yang ditanya akan jawab, oh iya, ibu itu punya anak kesayangan kok. Terus miss-nya di mana nih? Berarti adil enggak kalau saya tanya ke Bapak Ibu punya anak kesayangan enggak? Jawabnya enggak. Oh bagus, jempol, selesai. Adil enggak itu? Sayang semua tapi ada yang lebih. Berarti membedakan kasih sayang. Alasannya apa, Bu? Menurut dan tidak ya. Oke, nanti itu ada di slide yang akhir ya. Ciri-ciri orang tua yang pilih kasih itu nanti ada. Untuk introspeksi kita semua ya. Ya. Baik, yang ayat 8. Idh qalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika 10 anak Nabi Yakub yang selain Nabi Yusuf dan Bunyamin, itu mereka membuat sebuah kesimpulan. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita ini adalah golongan yang kuat. Nah, yang paling parah lagi, mereka menyimpulkan sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Lafi dhalalim mubin. Yang membuat kesimpulan ini siapa? Pernah enggak Nabi Yakub membuat statement, nah Yusuf itu paling saya cintai loh. Pernah enggak? Ini adalah prasangka dari 10 anak Nabi Yakub terhadap ayahnya. Mereka menduga bahwa ayahnya itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mungkin tidak anak kita punya prasangka begitu. Terus apa dampaknya? Ketika anak kita berprasangka bahwa kita lebih sayang pada anak yang lain, apa dampaknya kira-kira? Pernah enggak kita mencari tahu itu sebagai orang tua? Enggak pernah. Padahal ini dampaknya luar biasa. Maka Bapak Ibu, cobalah bertanya pada anak kita. Nak, Bapak adil enggak sih? Kalau kita tanya pada anak kita, nak, kira menurut kamu Bapak ini lebih sayang ke siapa? Coba nanti dengarkan jawabannya. Kemudian tanyakan apa alasannya. Kenapa anak kita bisa berkesimpulan begitu? Padahal menurut kita sebagai orang tua, kita tidak begitu loh. Tapi kenapa bisa anak berkesimpulan begitu? Nah, ini penting untuk kita tanyakan kepada anak-anak. Kita konfirmasikan. Nah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, menurut Anda, apakah benar bahwa Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf dan adiknya? Benar enggak? Kalau ditafsir gimana Ustaz Tamim? Benar enggak kalau Nabi Yakub itu lebih mencintai
Nabi Yusuf dan adiknya. Ya. Gimana? Ya, kita bingung kan? Mau jawab benar, masuk Nabi kaya ngono. Mau jawab tidak. Tapi anak-anaknya berasumsi begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa Nabi Yusuf sangat mencintai Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, lebih perhatian kepada Nabi Yusuf? Itu yang pertama, karena Nabi Yusuf ditinggal ibunya ketika masih kecil, wajar lah. Tapi anak tidak paham. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin, karena kondisi-kondisi tertentu kemudian kita memperlakukan anak tertentu berbeda dengan anak yang lain, jelaskan kepada anak yang lain, ajak diskusi. Contohnya begini, ini ada sebuah keluarga punya anak 3 laki-laki semua, yang nomor 2 dan 3 sudah sukses, tapi yang nomor 1 ini belum sukses. Disubsidi modal buat dagang, gagal. Subsidi lagi, gagal lagi. Subsidi lagi, gagal lagi. Sampai orang tuanya ini merasa sudah terlalu banyak harta yang diberikan kepada anak pertama ini dibandingkan 2 anak yang lain. Akhirnya dia panggil 2 anak yang lain itu, ajak diskusi. Iki aku leh bantu Kang Masmu kuwi wis akeh banget. Wis luwih saka sing tak gawake nang kowe. Lah terus menurut kalian Bapak harus gimana? Apakah Bapak hentikan subsidinya atau tetap Bapak bantu? Kira-kira jawaban 2 anak yang terakhir apa? Jawabannya apa? Hentikan. Ya. Nah, 2 anak yang terakhir ini jawabannya, Pak, rizki itu di tangan Allah. Mungkin saya dan adik Allah berikan rizki melalui ikhtiar kami sendiri. Sementara untuk kakak, rizkinya masih Allah berikan lewat Bapak. Maka teruskan subsidinya, Pak, sampai kakak itu benar-benar mandiri atau sampai Bapak meninggal dunia. Kalau Bapak sudah meninggal dunia dan dia belum mandiri, maka selesailah tugas. Loh, tapi sing tak kayak wis lipat loro timbang sang tak kayak kowe lho. Ndak apa-apa, kami ikhlas. Selesai kan masalah? Jadi ketika kita terpaksa karena kondisi tertentu memperlakukan anak yang satu lebih dari anak yang lain, itu harus atas kerelaan anak yang lain. Diskusikan dan jelaskan alasannya. Pernah tidak kita ngalami gitu? Misalnya anak kita ada yang sudah sekolah, ada yang belum. Yang sekolah ini mau ngadepi ujian. Ibu-ibu kalau anaknya mau ujian, ada yang istimewa enggak? Atau biasa saja? Bapak-bapak gimana? Kalau anaknya ngadepi ujian gimana? Biasa saja atau ada yang istimewa? Istimewanya apa? Doanya. Ya. Selain doa? Ya. Kan makanya diperhatikan. Kadang tuh kok kayak jajan gue sangu belajar gitu. Sementara anak yang belum sekolah dibegitukan enggak? Jadi ketika kita memperlakukan itu, jelaskan ke anak yang belum sekolah. Nah, Mbak Yu mikir ujian yuk. Kudu mikirin nemen. Ayo tuh kok kayak jajan yuk Mbak Yu yuk. Ben sinaune sregep. Nah gitu. Jelaskan ke anak yang lain bahwa dia dilebihkan karena kondisi tertentu, bukan karena orang tua yang membedakan kasih sayang.
Jadi kalau Nabi Yakub lebih perhatian kepada Nabi Yusuf, itu faktornya karena salah satunya karena dia ditinggal ibunya waktu masih kecil. Kemudian yang kedua, ada isyarat kenabian. Dalam mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kepada ayahnya, itu adalah isyarat tentang kenabian. Maka tidak mungkin seorang ayah yang tahu bahwa anaknya ada isyarat kenabian, kemudian penjagaannya sama dengan anak yang lain, kan tidak mungkin. Tapi bisakah ini diceritakan kepada anak yang lain? Bisa enggak? Adikmu ki calon nabi, dek wis ngimpi ngene-ngene kok. Ora mungkin lah tak padake kowe. Bisa enggak begitu? Enggak bisa. Karena itu juga yang dipesankan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaitan. Sing ngimpi iki aja mbok critakake karo sedulurmu. Karena nanti dia akan berbuat jahat. Dan terbukti kan? Jadi apa maknanya? Yang pertama, orang tua harus paham karakter masing-masing anak. Ada nanti rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada anak yang lain, sebab nek diceritake engko dadi masalah. Nah, kalau kondisinya begini, apa yang kita tanamkan ke anak? Anak kita harus punya keyakinan bahwa orang tua memiliki keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ketika keputusannya berbeda untuk anak yang satu dengan anak yang lain, anak itu tidak menaruh curiga. Berarti kan orang tua harus membangun kepercayaan kepada anak. Ya, faktor kesolehan itu jelas. Nah, yang jadi masalah adalah alasan-alasan tadi itu tidak bisa dibaca, tidak bisa difahami oleh 10 anak yang lain karena mereka sudah terlanjur takabur. Wa nahnu usbah. Usbah itu kelompok minimal 10, maksimal 40. Itu disebutkan usbah. Jadi 10 anak Nabi Yakub yang lain itu merasa kita ini banyak loh. Kita ini udah gede loh. Kita ini sudah kuat. Kita ini sudah banyak membantu orang tua. Lu kok malah ora digatekke? Sing digatekke sing isih cilik, sing urung iso ngopo-ngopo. Jadi itu kesombongan. Nah, kesombongan itulah yang membuat mereka tidak bisa introspeksi diri, tidak bisa melihat kelebihan pada Nabi Yusuf. Ketika mereka tidak bisa membaca itu, yang terjadi adalah kebencian dan kecemburuan. Dan itu nanti yang menjadi bibit permusuhan antara 10 anak Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa 10 anak Nabi Yakub itu membuat kesimpulan, membuat asumsi, berprasangka bahwa Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf tanpa mereka menganalisis sebabnya, tanpa mereka berprasangka baik kepada ayahnya. Dan ada alasan yang tidak bisa dijelaskan oleh ayahnya kepada anak yang lain, kenapa itu terjadi. Maka semakin kuatlah prasangka 10 anak Nabi Yakub. Yang terjadi kemudian adalah uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Bunuh saja Yusuf atau buang. Tujuannya apa? Tujuannya Nabi Yusuf dibunuh atau dibuang itu tujuannya apa? Yahlu lakum wajhu abikum, supaya nanti bapak ki nggak teke awake dhewe meneh. Mergane iki saiki mau nggak teke Nabi Yusuf. Ku nek Nabi Yusuf singkirke, lak engko bapak nggak teke awake dhewe. Berarti sebenarnya targetnya apa? Targetnya membunuh Nabi Yusuf atau mencari perhatian orang tua?
targetnya adalah mencari perhatian orang tua. Caranya adalah singkirkan Nabi Yusuf. Harapannya apa setelah itu? Setelah dia mendapatkan perhatian orang tua, harapannya adalah watakunu mim ba'di qauman sholihin. So nek dhewe wis digatekne neh, dhewe lak iso dadi anak sing apik. Jadi, Bapak Ibu, anak yang nakal sampai pada perilaku kriminal itu salah satu sebabnya adalah kurangnya perhatian. Maka seorang psikolog di Jogja, dia menangani anak-anak yang kelitih itu. Ya, anak-anak kelitih itu setelah ditemui ternyata mereka rata-rata berasal dari keluarga yang bermasalah. Jadi kurang perhatian dari orang tua. Jadi kelitih mereka itu dalam rangka mencari perhatian. Kalau itu sebabnya, solusinya apa? Beri mereka perhatian, bukan dihukum. Karena yang mereka butuhkan bukan hukuman kan. Mereka melakukan itu karena cari perhatian. Jadi solusinya apa? Ya beri dia perhatian. Tapi sayangnya anak-anak pelaku kelitih ini kemudian dikeluarkan dari sekolah. Kemudian sekolah ini menghubungi sekolah-sekolah yang lain bahwa Fulan bin Fulan ini adalah pelaku kelitih. Jadi kalau dia mau pindah sekolah susah enggak? Susah. Terus apa yang terjadi dengan mereka? Jadi benar apa tambah nakal? Ketika anak kita nakal, apa yang kita lakukan, Bu? Apa yang Ibu lakukan ketika anaknya nakal? Marah. Padahal bisa jadi dia nakal karena cari perhatian. Di tempat saya itu ada seorang ibu, dia punya anak pertamanya sudah umur 6 tahun, kemudian lahirlah anak kedua. Anak keduanya ini umur 3 bulan, jarinya digigit oleh kakaknya sampai hampir putus. Dibawa ke rumah sakit itu. Kemudian adiknya juga pernah dilempar kelereng pas ning bathuk sampai kempot. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Ya. Ketika lahir adik, perhatian orang tua habis untuk adik, kakaknya ini tidak dapat perhatian. Nah, cara dia mencari perhatian apa? Dia sakiti adiknya. Maka hati-hati yang lahir anak kedua atau anak ketiga, itu kakaknya dikondisikan dulu. Di sini dibutuhkan kerjasama suami istri. Ketika ibunya fokus kepada adik bayinya, maka ayahnya fokus pada anak yang lain. Dan gitu seterusnya. Jadi anak tidak kehilangan perhatian. Kalau hari ini anak kita tidak akur kakak adik, bisa jadi karena ini loh. Bisa jadi karena anak merasa dulu kita pilih kasih. Padahal belum tentu maksud kita begitu. Maka itu harus dikonfirmasi. Jadi kalau hari ini anak kita nakal, coba kita introspeksi dulu. Bisa jadi dia nakal karena dia cari perhatian kita sebagai orang tua. Ajak dia ngobrol. Tapi biasanya solusi paling cepat menghadapi anak nakal adalah dengan marah. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu yang diisyaratkan di dalam surat Yusuf ayat 9 ini. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Ku dhewe nek wis entuk perhatian mening, dhewe dadi anak sing saleh. Itu artinya apa? Kesolehan anak kita, salah satu yang dibutuhkan untuk itu adalah perhatian kita sebagai orang tua kepada anak kita. Jadi kalau anak kita bukan anak yang soleh, bisa jadi
perhatian kita yang kurang kepada anak kita. Jadi itu. Nanti silakan kopi yang mau ngopi lah. Jadi Bapak Ibu Allah, ketika salah satu anak karena alasan tertentu membutuhkan perhatian lebih, maka komunikasikan. Nah, ada kasus begini Bu. Ada seorang anak umur 5 tahun, ya, dia pergi ke rumah simbahnya, dia pengen banget digendong oleh simbahnya. Nah, simbahnya tidak tahu, diajak ke pasar, yang digendong bukan dia, tapi cucu yang serumah. Itu anak usia 5 tahun, Bu. Ya. Dia pengen digendong, tapi simbahnya gendong cucu yang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Si cucu ini berkesimpulan bahwa simbah tidak sayang ke dia. Akhirnya dia itu susah kalau diajak ke tempat simbahnya, tidak mau. Nah bapaknya mencurigai istrinya, iki mesti goro-goro kowe, dek iki ora gelem ning ngene simbah. Bulet kan? Akhirnya istrinya ngomong, wis to Mas, nek jenengan ora percaya, mbok takon dhewe. Ditanya tuh anaknya, adik ngompet to ora gelem ning simbah? Males. Simbah ki ora sayang karo adik. Lah kok iso? Lah mbiyen adik pengen digendong, malah digendong. Selalu itu yang diucapkan ketika ditanya, selalu itu yang diceritakan. Hari ini anak itu usianya 13 tahun, Bu. Kelas 7 kan? Masih dia ungkit itu. Padahal kenapa simbahnya ndak gendong dia? Dia dituntun sing digendong cucu yang lain. Karena cucu yang digendong itu usianya sama sebenarnya. Dia kakinya sedang sakit, susah jalan. Maka dialah yang digendong. Cucu yang ini tidak digendong. Tapi anak umur 5 tahun paham tidak dengan itu? Dia tetap berprasangka bahwa simbahnya lebih sayang pada. Bahkan saya tanya ibunya, kalau diajak silaturahmi, si cucu ini tidak mau jabat tangan dengan simbahnya. Berarti jaremnya kayak ngapa itu, Pak? Sampai dia tidak mau salaman itu. Ini kan jarem banget itu. Tapi pernah tidak kita begitu, Bu? Ya. Ada kasus lagi begini. Ini ada seorang ibu, dia punya cucu di luar Jawa. Nah, suatu hari dia jenguk cucunya di luar Jawa itu, beberapa hari di sana, kemudian dia pamit. Dia pamitnya begini, nah, Uti pulang ya, kan cucunya enggak boleh. Oh jangan, di sini dulu, adik masih kangen dan seterusnya itu. Enggak, Uti harus pulang. Kasihan si Fulan, dia sebut nama cucunya yang di rumah itu. Kasihan si Fulan. Nah, begitu dia sebut nama cucu yang lainnya itu, cucu yang ini langsung ngambek, masuk kamar, tutup pintu. Dia tidak mau lagi nemuin Utinya. Sampai Utinya pulang itu dia tidak mau nemuin. Salahnya di mana, Bu? Iya, harusnya dia tidak usah nyebut cucu yang lain. Ketika dia sebut itu, maka kesimpulan cucu ini apa? Oh, berarti Uti lebih sayang ke dia dibanding saya. Iya kan? Coba kalau si Uti ini ngomong, Uti pulang dulu ya, mau ngumpulin uang supaya besok bisa nengok kamu lagi. Kalau bahasanya begitu, artinya kepulangan neneknya ini untuk kepentingan cucunya juga kan. Tapi ketika dia sebut nama cucu yang lain, kasihan si Fulan yang di rumah. Udah. Ini langsung kesimpulan, oh berarti Uti tidak sayang sama saya. Udahlah, masuk kamar, tutup pintu, udah tidak mau temuin lagi. Pernah tidak kita keceplosan begitu? Pernah kita keceplosan begitu? Kita anggap itu enteng aja kan?
Tapi bagi anak, itu berat. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang punya anak jauh di luar kota, punya cucu di luar kota, yang pulangnya mungkin setahun 2 kali. Ya. Ketika mereka pulang menjenguk ke rumah, apa yang Ibu lakukan? Seneng enggak? Diistimewakan enggak? Akhirnya anak yang di rumah terabaikan, cucu yang di rumah terabaikan. Gimana rasanya, Pak? Ya. Ada yang pernah merasakan begitu? Sakit enggak? Ya, sakit. Ya. Padahal maksud kita orang tua, loh, iki yo maklum lah, wong leh tilik yo setahun gur pisan kok. Nek difokuskan ke dia itu kan yo ndak apa-apa lah mumpung neng gini. Itu kan versi kita. Tapi versi anak kita begitu enggak? Sakit hati enggak? Jadi Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri ya, yang punya cucu jauh, punya anak jauh, ketika dia datang jangan lupakan anak yang jangan abaikan cucu yang di rumah, libatkan dia. Wong sing iki jempol ngono kayane pengalaman tenan iki. Ya. Gimana cara melibatkannya? Bicara dengan cucu yang di rumah. Sesuk iki misal cucu yang satu namanya Dito. Sesuk iki Dito arep rene yo. Ayo. Adik pengen iki Dito apa maksudnya cara menyambut Dito, adik pengen apa? Ayo bareng-bareng yuk. Wah, anu yang sesuk Mas Dito diajak dolan wae ning Kledong. Oke, tapi kamu ikut ya. Kamu harus ikut loh. Oh, nanti Mas Dito dibelah ke kambing lah. Mumpung datang ke sini. Oke. Tapi kamu yang cari kambingnya ya. Kamu harus ikut makan loh. Jadi dia merasa tidak diabaikan. Tapi biasanya kita tidak begitu. Wis iki putu atuh arep teko, apa-apa disiapke, nggo putu sing ning omah njaluk, aja, iki nggo kae. Gitu. Ya Allah. Sakitnya di mana tuh, Bu? Bisa enggak nanti jadi cucu yang di rumah itu benci dengan ya. Bahkan ada begini. Saya dapat cerita begini. Ada kakak beradik yang adiknya ini di pesantren. Ya. Hal yang paling dibenci kakaknya apa? Ya. Ning omah masak apa iki nggo sapa nggo anake sing ning pondok. Lah sing ning omah kira ditekoki kowe pengen apa to? Sederhana ndak itu? Ya, tapi menyakiti. Bahkan pada kasus yang diceritakan itu, yang paling dibenci oleh kakaknya adalah ketika adiknya libur di rumah. Kenapa? Iki nek adik arep bali saka pondok, iki ibuke wis ribet. Nyiapke iki makan kesukaane, wis sudah belikan belah ke ayam kampung dan lain sebagainya. Ibunya kan saking senengnya anaknya pulang dari pondok kan begitu. Bagus enggak itu, Bu? Tapi anak sing di rumah, aku kira tau di ngono oke. Ojo-ojo aku ki anak pungut. Akhirnya apa? Hal yang paling dia benci adalah ketika adiknya libur dari pesantren. Dan di saat itulah dia ngambek. Maka hati-hati, Bu. Jelimet tiba ayo. Jadi itulah pentingnya kita tahu persepsi anak terhadap orang tua. Jadi kalau kita ingin mengistimewakan anak yang satu, itu harus atas izin anak yang lain. Diskusikan itu. Sama seperti ketika
kita mau ngirim anak makanan banyak di pondok itu jelaskan ke anak. Ning pondok iki mangane ora enak, ora iso jajan. Nah kowe maneh ngomah iso jajan. Njaluk apa nggari ngomong karo ibu. Tapi yang jadi masalah kan ketika anak njaluk ngomong karo ibu ora di kei. Itu loh yang jadi masalah. Ya. Nah itu yang poin ketiga. Orang tua yang pilih kasih itu biasanya dilakukan tanpa disadari. Makanya kalau ditanya punya anak kesayangan enggak, cenderung jawabannya tidak, karena memang itu terjadi tanpa kita sadari. Maka itulah pentingnya kita tanya ke anak, karena yang merasakan anak. Kita mah enggak menyadari itu, tanyakan ke anak. Dan bisa jadi itu adalah siklus yang terulang. Dulu kita diperlakukan begitu, sekarang kita mengulangi kesalahan yang sama. Maka salah satu caranya adalah Bapak Ibu, kita jujur pada diri kita sendiri. Dulu bagaimana kita diperlakukan oleh orang tua kita? Apakah kita termasuk anak yang disayang atau sebaliknya? Kalau kita menjadi anak yang disayang, ada potensi kita mengulangi hal yang sama. Kalau dulu kita menjadi anak yang tidak disayang, ada potensi juga kita melakukan kesalahan yang sama. Maka berdamai dulu dengan masa lalu kita, supaya hari ini kita tidak pilih kasih kepada anak-anak kita. Jadi berusaha untuk selalu adil. Jadi bisa jadi kenakalan anak kita hari ini itu adalah upaya untuk mencari perhatian. Nah, yang poin 2, boleh jadi ya, kita orang tua merasa telah memberikan perhatian penuh kepada anak, tetapi anak merasa belum. Ya. Maka diskusikan. Karena boleh jadi yang kita berikan itu bukan yang dibutuhkan oleh anak. Jadi anak tetap merasa tidak diperhatikan. Contoh kasusnya begini, ada seorang anak sing wong tuane itu merasa, lho aku wis kurang apa to? Kowe njaluk apa wae tak kei. Aku ki kurang apa? Tapi anaknya merasa dia tidak disayang oleh orang tuanya. Nah, orang tua ini tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Dia juga tidak pernah bertanya. Tibae sing dibutuhke anak itu apa? Dia cuma pengen sekali-kali tidur dikeloni ibunya. Yang kedua, dia cuma pengen nek dia cerita itu didengarkan. Ya. Terus yang ketiga, dia cuma pengen ketika dia sedih itu dia ditanya, ono apa to? Dia pengen itu. Orang tuanya tidak paham. Njaluk apa wae dikei, tapi yang 3 ini tidak diberikan. Maka anak tetap merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Bapak Ibu pernah tidak tanya ketika anak sedih, nah kalau kamu sedih, kamu pengen ibu gimana? Pernah tidak tanya gitu? Itu penting supaya kita tidak salah. Kan ada anak yang sedih, dia pengen dipeluk oleh ibunya. Ada anak yang sedih, dia minta waktu. Kalau saya lagi sedih, tolong jangan ganggu saya dulu. Biarkan saya di kamar. Nanti kalau saya sudah keluar kamar, baru saya ditanya. Ada anak yang modelnya begitu. Jadi kita harus tanyakan itu pada anak kita. Kalau anak kita lagi marah, coba kita tanya, nah, kamu itu kalau lagi marah, ibu harus gimana sih? Pernah enggak nanya gitu? Coba ditanya. Ada anak nanti yang ketika dia marah, itu dia hanya pengen dibiarkan, jangan dikomen, sampai marahnya selesai. Ada yang pengen ketika dia marah, dia minta ibunya yang peluk. Langsung dipeluk sama ibunya gitu.
Ada yang pengen begitu. Nah, kalau kita tidak paham dengan keinginan anak, nanti itu tadi. Kita merasa sudah full perhatian, tapi anak merasa belum diperhatikan. Karena ada ketidaksinkronan. Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena kita tidak pernah nanya. Nih, ciri orang yang pilih kasih. Berbicara lebih banyak tentang satu anak. Iya enggak? Karo anak iki nyritake iki, karo iki nyritake. Bahkan silaturahmi karo simbahe sing diceritake anak itu terus. Nek anak lain dengar rasanya gimana, Bu? Sakit kan? Ya Allah, ibu gue sing dibangga-banggake, sing dicerita-ceritake Mbak Yuku. Aku marah tahu diceritake. Sakit kan? Barapotan, Mbah ini loh ranking 1, sing ranking 10 ora disebut. Terus cara membanggakan yang ranking 10 gimana? Nek iki ranking 10 Mbah, tapi matematika dia bagus. Ini emang ranking 1, rata-ratanya tinggi, tapi matematikanya kalah sama ini. Jadi kelebihan masing-masing anak disebutkan. Lebih sering ngobrol dengan satu anak saja. Wiki anak nggak teke tenan loh, Bu. Jangan dikira anak tidak memperhatikan. Maka ngobrol itu dengan semua anak. Minta pendapat juga dengan semua anak. Memang anak-anak tertentu tok sing dimintai pendapat, nanti anak yang tidak dimintai pendapat gimana? Aku kira kanggu. Jangan-jangan aku anak tiri yo. Semacam-macam. Pernah enggak anak kita ngomong begini? Nak masku sing usul mesti bapak ibu setuju, tapi giliran aku sing usul mesti ora setuju. Nah, itu isyarat bahwa dia merasa diabaikan. Hati-hati loh. Mengunggulkan satu anak saja. Itu ciri-ciri orang tua pilih kasih. Nah, yang nomor 4 ini yang selalu jadi alasan. Wis pokoknya dikoi alasannya mesti iki. Menyayangi anak berdasarkan perilaku atau berdasarkan prestasi atau berdasarkan potensi tertentu. Biasanya anak sing disayang kuwi anak sing perilakune apik, anak soleh, nyenengke, ya kan? Anak sing ngeyelan, anak nakal itu cenderung tidak disayang. Padahal anak soleh dan anak nakal butuh kasih sayang semua enggak? Butuh kasih sayang sama enggak? Bahkan bisa jadi anak yang nakal ini butuh kasih sayang lebih banyak. Butuh perhatian lebih banyak. Tapi kita cenderung anak sing nakal ora disayang. Akhirnya dia semakin nakal. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita menyayangi anak itu berdasarkan prestasi perilakunya. Tapi selama ini kita begitu biasanya. Lho nek kon nek duwe anak papat apik kabeh, eman kabeh, itu mah gampang. Ujiannya itu justru nek duwe anak apik, nakal, mbejut dan seterusnya. Tapi kita harus memberikan kasih sayang yang sama. Loh, itu ujiannya loh. Wangel kan. Menyayangi anak nakal itu kan susah juga. Iya kan? Ya itu ujiannya. Nah, dampak pilih kasih, stres dan harga diri. Anak yang merasa tidak disayang itu merasa harga dirinya rendah dan dia cenderung mudah stres. Nanti dia susah bersosialisasi, bahkan itu akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Efek emosional, rasa benci pada orang tua, benci pada saudara, kemudian perilakunya agresif. Yang saudaranya Nabi Yusuf yang 10 itu kan agresif. Mosok gur masalah ngono, adine arep dibunuh. Wah, agresif banget itu. Ya. Jadi kalau kenakalan anak kita agresif, banting, ngamuk,
mukul adiknya atau apapun itu yang agak berbau-bau kekerasan, bisa jadi karena itu. Nah, anak yang disukai tumbuh jadi anak yang lebih manja, kemudian persaingan antar saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, penting bagi kita sebagai orang tua untuk tahu persepsi anak-anak kita terhadap kita. Kita merasa sudah baik, tapi belum tentu di hadapan anak kita. Kita merasa sudah adil, tapi belum tentu menurut anak kita. Kita sudah merasa tidak pilih kasih, tapi belum tentu juga menurut anak kita. Hati-hati memuji anak yang satu di depan anak yang lain. Ya. Simbah-simbah juga hati-hati kepada cucu. Karena ketika seorang simbah menyakiti cucu, yang sakit hati berapa orang? Yang sakit hati minimal 3 orang. Cucunya, ibunya cucu, bapaknya cucu. Kalau seorang ibu menyakiti hati anaknya, anaknya saja yang sakit. Tapi kalau seorang nenek menyakiti hati cucunya, maka 3 orang ini yang sakit. Maka harus lebih berhati-hati lagi kepada cucu. Wis jelimet pokoknya. Makanya hadiahnya surga. Nek orang jelimet, hadiahnya kulkas atau payung cantik. Tapi rahimahullah, selalu kurang waktu kalau berbicara tentang anak. Ya, selalu kurang waktunya. Semoga bisa disambung di lain waktu dan semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.